Kenapa katanya? Pengen saya di penjara, masalahnya apa Pak? Gak ada masalah katanya. Punya ijazah asli, saya mungkin. Aduh, aduh. Tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan demi Allah katanya. Aduh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solihin. Kali ini saya akan mengomentari dan mereaksi video. Kita akan meralat video dari Ibu Dr. Tifa ya. Dikatakan bahwa tunjukkan Bapak Joko Widodo ijazah aslinya. Menurut saya itu ini sangat gimana ya, lucu. Menurut saya videonya lucu. Dikatakan oleh Dr. Tifa yaitu dan Roy Suryo itu ngengkeng membantah bahwa Presiden kita Republik Indonesia yang ke-7 ijazahnya itu palsu, dan sampai berkepanjangan masalah tentang ijazah palsu sampai Universitas UGM yaitu Universitas Gadjah Mada itu dipanggil rektornya, dosennya, bahwa apakah ini adalah ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Tapi saya mengomentari video Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, saya sedikit bingung ya. Bila mana kalau Bapak Joko Widodo itu menjabat presiden itu mencapai 2 periode, secara logika, secara analisa, bila mana Bapak Insinyur Joko Widodo itu mantan presiden ke-7 itu mau mendaftarkan, mencalonkan presiden dulu yang pertama kali, otomatis kan ke KPU, dan setelah itu oleh tim KPU itu kan diperiksa itu apakah ini benar, apakah ini salah, kan otomatis diperiksa. Kalau benar-benar sudah real, kalau mungkin ada ganjalan dari awal pun Bapak Presiden Joko Widodo itu mencalonkan diri mungkin pertama kali itu akan bermasalah. Jadi lebih baik untuk Dr. Tifa itu menyadari diri dulu, dan juga Roy Suryo menyadari apa kesalahan Anda, apakah mau menghangatkan, saya hanya masyarakat biasa kan, menghangatkan suasana, dikatakan suasana yang ada di Indonesia, dikarenakan anaknya dari Bapak Insinyur Joko Widodo itu, Mas Gibran, itu menjadi wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itulah selalu ada yang mengerongrong, selalu yang ada yang kontra di kalangan elit pemerintah. Maka dari itulah Dr. Tifa dan Roy Suryo harus menyadari sebelum Anda itu berkepanjangan dan dilacak bahwa ijazah yang Anda bawa itu hanyalah ijazah palsu Anda sendiri, dan yang membuat itu sendiri Anda. Kalau sudah terbukti, kata Pak Joko Widodo itu, presiden kita mengatakan itu ijazah asli dan sudah ada foto-fotonya yang terbukti benar. Jadi kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo hanya untuk kepengen naik sebagai kontra kepada Bapak Presiden Joko Widodo, otomatis kan sudah tertera di dalam tulisan tersebut, yaitu di ijazah, bahwa ijazah palsu dan ijazah asli itu sudah jelas. Maka dari itulah saya berani mengomentari tentang Ibu Dr. Tifa dan Roy Suryo. Dari KPU contohnya saja, ya kan? Dari KPU kita mendaftar, contoh kayak gini, mendaftar kan, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya mendaftarkan diri kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Setelah itu kan dicek semuanya oleh Badan Sekretariat KPU. Setelah itu kalau sudah lolos, itu kan pasti lolos. Kenapa lolos? Karena apa? Biasanya kan seperti ini. Biasanya itu lolos itu karena asli. Kalau nggak asli, ijazahnya Pak Joko Widodo otomatis sudah terakumulasi dan bisa dikatakan diskualifikasi bahwa Pak Presiden Joko Widodo itu tidak bisa mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Nah, sudah dicek Dr. Tifa,
harus benar-benar detail dari awal Pak Jokowi mendaftar dan menjabat presiden 2 tahun. Anda kemana saja? Anda kemana saja pada saat 2 periode Pak Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia ini ya, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Contohnya daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia, contohnya di Papua. Di Papua ada Freeport, dimanapun, terus di mana, di Riau, IKN, itu harusnya Anda, Roy Suryo, Dr. Tiva itu mengomentari yang dulu, yang pas lagi Pak Presiden Joko Widodo itu menjabat sebagai presiden. Sekarang Pak Presiden Joko Widodo itu sudah menjadi rakyat biasa. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan dari Pak Presiden Joko Widodo. Pak Presiden Joko Widodo itu mengatakan di dalam videonya, sampai saya kasihan sama Roy Suryo dan Dr. Tiva dan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena saya itu masyarakat biasa, bila mana dikasuskan itu akan menjadi berkepanjangan, mungkin ya kan Dr. Tiva dan Roy Suryo itu akan bisa masuk ke dalam penjara. Maka dari itulah Anda sudah enak, Pak Jokowi pun sudah enak menjadi masyarakat biasa lagi. Jadi Anda, Pak Dr. Tiva itu jangan mengomentari yang tidak tidak masuk akal dan logika lah, Roy Suryo itu. Karena apa? Bahayanya menjadi viral. Setelah viral, video tersebut diambil menjadi barang bukti kepada kepolisian itu dan diperiksa bahwa Anda itu bersalah. Ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Sudah dikatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak asli, dari UGM pun tidak akan mengeluarkan dan tidak akan menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode memimpin di Indonesia ini. Jadi maka dari itulah kita harus seleksi. Kita bila mana mengomentari orang itu harus logika dulu. Memang di Indonesia itu harus ada namanya pro dan kontra. Kalau selamanya pro terus ya kan, mungkin kinerja dari pemerintahan itu tidak akan stabil. Harus ada kontranya untuk mengomentari supaya gimana? Supaya berjalan imbang. Nah, itulah. Maka dari itulah menurut saya ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau nggak asli nggak mungkin jadi presiden selama 2 periode. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tiva itu harus menyadari, cepat-cepatlah berminta maaf dan bertobat, minta maaf sebelum Anda itu kejeblos dalam kasus mungkin pelecehan, ya kan? Mungkin katakanlah memanipulasi ijazah, menyekan ijazah yang tidak asli. Jadi lebih baik Anda itu menyadari dan juga segera tobat, minta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena mumpung Pak Joko Widodo itu presiden kita, mantan presiden kita itu kasihan kepada Dr. Tiva dan Roy Suryo. Terima kasih. Bila mana ada kesalahan dalam video ini, saya hanya orang biasa, hanya rakyat biasa. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.